Datang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-11 season kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai pelemahan rupiah yang merupakan terburuk di kawasan ASEAN. Hari ini gue bersama komplit lagi, Sigma, Dia, dan Julio. Hai. Hai. Kali ini kita juga masih lewat WhatsApp call ya, jadi belum bisa bertemu karena social distancing. Kita juga di rumah masing-masing saat ini. Yang pertama kita langsung bahas aja mengapa rupiah melemah begitu dalam. Yang pertama adalah kita akan membahas dulu perbandingan kepemilikan asing di surat berharga negara di sejumlah negara di Asia. Kalau kita lihat ini Indonesia merupakan negara dengan kepemilikan asing di SBN tertinggi di Asia dengan mencapai 38% pada 2019 yang lalu. Yang Indonesia itu yang ini ya, garis yang berwarna hijau, yang merupakan kepemilikan asing tertinggi di Asia. Ke posisi kedua ditempati oleh Malaysia 25% dan ketiga itu oleh Thailand 17%. Untuk negara lain seperti Filipina, terus Thailand dan Filipina, Vietnam dan Jepang, ini Cina juga cukup rendah, bahkan di bawah kisaran 10%-an setahu gue sih. Jadi kalau kalian tanya kenapa rupiah begitu rentan, ya salah satu penyebabnya adalah kepemilikan asing di surat berharga negara di Indonesia itu merupakan yang terbesar dan mencapai 38% dari total SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu yang Vietnam atau? Iya, Vietnam. Yang Vietnam paling rendah ya? Iya, paling rendah Vietnam. Padahal dengar-dengar kan investasi di sana lagi mulai berkembang gitu. Iya, mungkin apa ya, kepemilikan di surat utangnya mungkin rendah kali, atau dia lebih mengandalkan investasi dibandingin utangnya mungkin ya, kalau tebakan gue. Bisa nggak sih kayak gitu? Gue sih nebak-nebak asal aja sih sebenarnya. Ya mungkin ke penyertaan modal ini lebih ke penyertaan. Iya, mereka mungkin menarik investasinya lebih bagus kali. Untuk yang kedua kita bahas kepemilikan asing di SBN kita. Ini kalau kita perhatikan, secara year to date itu asing udah keluar dari SBN sekitar 102,56 triliun. Per 20 Maret 2020 kemarin itu kepemilikan asing di SBN berkurang menjadi 34,1%. Atau sekitar 959,30 triliun. Sebelumnya itu kepemilikan asing udah nyampe 1000 triliun ya di SBN. Dan kepemilikannya itu biasanya 37-39%, yang puncaknya 39,3% di bulan Juli kemarin di Juli kemarin itu sekitar 39,3% kepemilikan asing di SBN itu puncaknya, dan terus menurun stabil di 38%-an, dan di Maret itu udah mencapai 34,1% atau turunnya 3%-an lah. Itu lumayan signifikan sih, makanya kalau kita lihat rupiah kita juga ikut limbung juga karena salah satunya dari sini. Iya, padahal akhir tahun kemarin tuh posisinya masih 1050 triliun sih kalau. Iya, sekitar 1000 triliunan, gua pastinya lupa, mungkin 1000 triliun ya, 1050 triliun ya sekitar ya. Iya, kalau nggak salah. Nah, selanjutnya ini kita bahas mengenai kepemilikan asing di pasar saham. Secara year to date itu asing udah keluar 10,27 triliun. Per Februari 2020 kepemilikan asing di pasar modal kita di saham itu mencapai 1.701,53 triliun. Jadi ya sebenarnya sih masih ada lah ya investasi gitu asing di Indonesia, khususnya di pasar saham. Cuman ya memang berkurang gitu, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan secara total asing itu udah keluar dari pasar saham dan obligasi pemerintah itu sebesar 112,83 triliun. Kalau kita lihat digabung. Kalau misalnya pakai data Februari ya, itu asing sih masih 52,4% di saham, lokalnya 47,6%.
Cuman gua agak ragu sih, ini kan data Februari ya, mungkin datanya agak sedikit terlambat. Iya bulan. Iya. Ini gua rasa sih udah hampir sama atau sampai atau enggak. Kenapa? Enggak, maksudnya ya mungkin ya seimbang sih gitu-gitu juga. Iya udah hampir 50-50 sih ya, gua rasa sih ya, karena ini kan jualnya di Maret itu gila-gilaan banget sebenarnya. Karena ini datanya lag sebulan, karena dari Kesei gue ngambilnya, jadi ya mungkin udah berkurang lagi nanti Maret. Sebenarnya sih kalau dilihat-lihat ya, bentar. Selanjutnya mungkin kita bahas mengenai si rupiahnya itu sendiri yang merupakan terlemah di kawasan ASEAN. Kalau year to date itu ISG udah melemah sekitar 19%. Bat Thailand apa? Rupiah maksudnya. Iya rupiah, sorry. Rupiah itu udah melemah 19%, Bat Thailand tuh baru melemah 10,41%, dan sisanya itu Singapura 7,64%, Malaysia Ringgit itu 8,61%, dan pesonya Filipina bahkan cuma melemah 0,58%. Gua itu tadi secara year to date ya? Iya secara year to date. Dan kalau kita lihat kan karena apa? Karena porsi kepemilikan asing yang besar, makanya pas SBN dijual secara masif ya otomatis akan melemahkan rupiah juga sih sebenarnya. Iya sih. Cuma gapnya lumayan juga ya. Sangat jauh. IDR ke Thailand sendiri. Iya, itu jauh banget sebenarnya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir yang paling parah tuh dampaknya ya Thailand ya. Iya nggak sih? Mereka kan negara pariwisata ya. Iya sih. Iya sih benar. Harusnya. Cuman ya Di sana tuh gimana? di sana tuh jumlah yang apa sih? Apa ya bahasanya? Jumlah yang terkena corona itu lebih banyak dari kita atau lebih dikit kan ya? Kalau data gue kurang tahu kalau data. Lebih terkendali kayaknya ya. Mungkin lebih terkendali iya jawabannya. Terus sama apa tingkat fatality-nya lebih rendah dari kita sih yang jelas. Iya. Kalau tingkat fatality-nya kita nggak terlalu banyak beredar di berita ya. iya, soalnya kan beda sama Indonesia gitu loh, kan tingkat fatality kita lumayan parah juga. Terus juga sebenarnya rupiah nih melemah juga salah satunya disebabkan oleh mungkin kegiatan ekspor impor kita juga kali ya. Oh iya, mungkin yang kemarin impor turun lebih dalam daripada ekspornya sih kemarin. Oh gitu. Iya, kegiatan ekspor impor kita juga pasti akan mempengaruhi pelemahan rupiah juga sih sebenarnya kalau kita lihat-lihat. Tambah lagi kan kita kan tujuan ekspor kita kan ke China ya. Iya. Nah, kalau si China-nya bermasalah ya kita pasti juga ikutan akan bermasalah juga sebenarnya. Iya. Dari dua sisi ya. Iya, dari dua sisi. Kita jadi kehantamnya itu dua kali. Dari dalam negeri kita kena, dari ekspornya kita juga kena. Dan menurut lo nih, keadaan kita akan seburuk tahun 98 atau enggak sih? Kayaknya kalau dibandingin sama 98, enggak sih. Tapi nggak tahu juga. Iya. Nah itu jadi pertanyaan kita semua sebenarnya akan seburuk tahun 98 atau gak usah 98 lah, 2008 aja kita sekitar hampir 10 tahun yang lalu lah. Kalau 2008 maksudnya nilai rupiahnya nih maksudnya. Iya, pelemahan rupiahnya gitu maksud gue. 2008 emang sampai 20.000 gitu. Enggak sampai 20.000, cuman pelemahan persenannya tuh lumayan parah juga. Sekitar berapa? Ini juga depan kalau 2008. Gue lupa kalau 2008 berapa tepatnya. Cuman yang jelas yield obligasi itu juga turunnya naiknya gila-gilaan waktu itu. Ya, nanti bisa jadi perbandingan juga tuh. Tapi gue nggak tahu sih, maksudnya karena belum lihat datanya, belum tahu bisa separah 2008 apa enggak.
Cuman kalau dari sisi pasar saham sih sudah berapa sih? 35 ya? Yes. 35% ya? Iya, tinggal nunggu 25% lagi jadi tahun 2008 sih. Oh, ya mungkin nanti pas peak-peaknya corona itu kali ya. Iya. 2008 sampai year to date nih minus 16,8% Pak. Udah lebih parah bro. Iya, kalau secara year to date melaju percepatan penurunan 2020 ini lebih cepat daripada 2008 kemarin. Jadi waktu 2008 tuh tahu pas bulan Maret ini belum masih turun, masih cuma 14%-an ya? Tadi lo bilang ya? Kalau Maret, tapi dia pernah peaknya sampai minus 32%. Udah sempet 32% baru better gitu. Iya. Di 31 Desember. Tapi gue ngitung sih lagi tuh dari titik tertinggi sampai terendahnya itu sekitar 61% sih. 61%. Dari titik tertingginya di 2008 sampai titik terendahnya itu sekitar 61%. Ya kalau titik terendah. Soalnya indeksnya segitu. Iya, segitu 2008 itu. Ini indeks atau rupiah Pak? Rupiah, DEX. Ini ISG. Aku ngomongin rupiah. Oh iya, kalau rupiah gue belum tahu datanya. Yang tadi yang gue bahas itu soal ISG sih. Nah ini gue lihat di internet, dia 2 Januari 9.400 rupiahnya, terus 25 November 12.400, itu minusnya 32,3%. Terus pas tutup tahunnya dia 11.000 menguat lagi. Oh. Berarti jadi minus 16,86%. Gitu Bang. Oh, jadi rupiah ini sempat melemah 32% lah ya. Sekarang masih 19%. Iya. Jadi kalau kita pakai acuannya yang tahun 2008, rupiah bisa ke di atas mungkin 25.000 kali ya, berapa sih kalau misalnya 30%-an? Gila itu kayak monster itu mahal banget. Coba deh, berapa sih tadinya tuh, taruh lah ya, gue lupa angka awal tahun berapa, taruh lah 13.500 lah ya. Ya ini aja 20% dari sekarang kan 16.000 berapa ya? Iya, taruh 13.500 lah ya. Sekarang 16.100 ya, 16.146. Berarti 20% kan? 30, oh ya, 20 apa 30? Dari 13.500. Oh itu 13.500 udah tahu? Gua nggak tahu, nebak-nebak aja sih. Kalau pakai iya, pokoknya kalau pakai acuannya di awal tahun itu sekitar 13.500, kalau rupiah melemah 30%, berarti kira-kira pelemahan rupiah sampai 17.550. Iya, kecuali kalau lebih parah lagi keadaannya ya, itu mungkin bisa sampai 20.000 kali. Kalau lebih dari 30%. Iya, tapi itu tebak-tebakan ngasal aja sih sebenarnya. Tapi ini aja udah 19% ya berarti ini ya? Ini udah 19% Pak, makanya tinggal kalau 10%-nya lagi. Itu berapa? 100. Itu berapa? Lensnya 1.000, berarti 16.000 sekarang, 16.100 tambah 1.600 Pak. Iya, 17.000-an ya? 17.700. Iya benar kan, berarti yang gue bilang kan 17.700 kan? Iya, sekitar segitu. Ya, kalau dari angka nominalnya sih udah lebih parah ini sih daripada 2008. Iya. Kalau lebih parah ternyata 2013 Pak. Berapa itu tuh 2013? Berapa? Year to date 25%, 25,80. 25%? Iya. Oh. Itu di saat-saat krisis. Ya intinya sebenarnya rupiah ada peluang inilah ya, peluang ke 20.000 mah ada lah ya intinya mah. Ke 17.000 dulu deh intinya rupiah. 17.000 dulu. Sekarang tuh udah berapa sih? 16.400. 16.400 deh. Ya kalau Google sih 600 mungkin. Ini belum ada intervensi
asuransi atau gimana ya? Udah, mak. Udah bro. BI udah beli segala macam itu. Apa sih namanya? Baik. Udah baik BI. Lagi nggak bisa dibendung aja kali ya? Nggak bisa baru kayak gini mah. Iya. Ya udah mungkin kita lanjut dulu ke cadangan devisa kita dan nilai tukar rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini pada saat cadangan si nilai tukar kita menguat, cadangan devisa kita akan naik cukup signifikan. Kemudian, nah ini pada lihat ya 2013 deh. 2013 itu pas si rupiahnya melemah, cadangan devisa kita turunnya lumayan cukup parah tuh. Kelihatan ya usahanya. Iya, kelihatan, pasti kelihatan. Cuman yang anomali itu tahun 2014 sih. Pas iya. Pas si dolarnya naik, terus cadangan devisanya gue tetap naik. Terus pas 16-17 itu pas rupiahnya stabil, cadangan devisanya naik banget. Kemudian pas masuk 2019 itu pas si rupiahnya mulai nggak stabil ya, cadangan devisanya mulai berkurang. Kalau kita lihat di titik terakhir kan sebenarnya ada ini ya, ada semacam udah mulai turun kan pas rupiahnya spike kayak gitu kan, si cadangan devisanya udah mulai turun, pas rupiahnya udah mulai naik cukup signifikan. Kemungkinan sih kejadian kayak 2013 bisa terulang lagi sih. Iya sih, pasti mereka ini kan Jualin dolar mana? intervensi habis-habisan sih. Jadi ya mungkin itu dulu kita bahas dari sisi rupiah, dari sisi surat berharga negara, dari sisi cadangan devisa. Emang kita tidak merangkum secara keseluruhan pelemahan rupiah, soalnya udah pernah kita bahas juga di episode keberapa ya, gue lupa deh, waktu awal-awal mulai kita podcast. Sebenarnya kita udah bahas tentang rupiah kan, ingat nggak, lupa deh? Pasti sih udah pernah, cuma kan ini karena lagi anomali kayak iya, lebih special case aja sih ya sebenarnya. Kita udah pernah bahas juga sebelumnya tentang bahas rupiah, makanya kita nggak terlalu banyak di sini bahas tentang rupiahnya sih. Nah, langsung aja kita ke market preview. Kalau kita lihat secara bulanan, mahal banget ya. Capek keren banget. itu pelangi atau apa sih? Iya, lu bikinnya kayak Jadi tuh gue pakai apa ya namanya ya? Gunfan apa gitu, gue lupa. Dia semacam Fibonacci, cuman kayak bentuk kipas gitu. Jadi cakep juga sih. kalau lo mau bikin tuh bisa di investing sih. chart terakhir hari Selasa. Enggak, ini chart bulanan. Oh, bulanan. Oh ini per kemarin ya, 24 Maret. Iya, 24 Maret kemarin. Jadi nextnya itu pelemahan rupiah kalau masuk ke yang area ungu itu ya, itu mungkin kisaran di area 2000 berapa ya, dari area 4.000-an sampai 2.600 ya. Sampai 2000. Sampai dari yang biru berarti. Ini yang 1, 2, 3, 4, yang keempat dah, layar 4, lapis keempat. Iya, yang warna ungu kan. Gue di atas biru, ini warna apa? Abu-abu kali. Abu-abu. Ungu muda. Ungu coy, abu-abu. Ya itulah kayak gitu. Kita bahas warna keempat ya. Pokoknya warna keempat itu berarti dari sekitar 4.200 sampai di 2.600, 2.700, 2.800 lah ya. Jadi itu area selanjutnya untuk ISG kalau misalnya melanjutkan pelemahannya. Dan kalau kalian ingat juga di episode keberapa ya, gue lupa, yang ISG udah turun 13,5%, itu kan gue bikin prediksi kalau misalnya dari highest ke lowest-nya sama kayak 2008, berarti ISG nyampe ke level 2.700-an. Dan lu pada sudah siap belum ke level segitu? Saat itu ke
Waktu itu nggak kedengaran, kayak masih kayak ngarang gue, ibaratnya itu tebak-tebakan ngasal. Itu yang waktu itu gue bilang jebol 4.000 kan sih? Enggak, bukan, itu udah sebelumnya. Pokoknya sih dia pernah bilang sih, pokoknya ini prediksi lanjut terus. Iya, dia pernah bilang, terus gue bikin prediksinya. Gue samain penurunannya sama kayak 2008. Kayak 2008 ya, kalau misal penurunannya dari highest ke lowestnya 61%, ya kira-kira di 2.700 sih SG. Ya udah. Udah gimana ya? Ya udah gimana maksudnya Ibu? Soalnya kalau sekarang prediksi sendiri lagi kayak gini, ya udahlah, paling juga tembus terus. Lu pada udah siap belum? Biarin aja ya. Gila sih. Siapa ya? Gila, sehari 5%, tiap hari 5%. Iya, sekarang Dulu gue inget banget kayak waktu pertama kali masuk di kerja deh, maksudnya lulus kuliah ya. Sehari 5%, kayaknya udah mau ngapain, udah mau jungkir balik gitu kan. Ini tiap hari 5%. Kan ya, udah hari-hari ada biasa lah 5%. Tapi kayaknya gue biasa aja gitu sekarang gitu ya, karena turun 3% aja rasanya udah alhamdulillah gitu, ya nggak sih? Portofolio lu berapa sekarang? Kenapa? Portofolio lu minus berapa sekarang? Gue minus 26% kalau nggak salah. Serius? Iya. Oh, udah lu cut loss. Iya. Kalau udah lu cut loss kan sebelumnya itu. Gue sekitar 48 kayaknya sekarang. 48. Itu padahal pegang barangnya BRI Mandiri BCA. BCA lu nggak sempat lu trading kan? Enggak. Kan udah kayak sempet kayak saham bio gorengan BCA aja, nggak ada harga dirinya buat BCA ya? BCA nggak ada harga diri. Iya. the biggest scam tuh. Gila lu bayangin coba. Di yang pas hari apa itu ya? Hari Senin, hari Selasa ya gitu ya? Dari plus Pendek kalau nggak salah. dari plus berapa persen dibanting minus 6% coba? Kenapa 15%? Enggak, gue lupa naik sampai berapa persen, terus dibanting sampai minus 6%. Kemarin apa? Kemarin hari Selasa. Senin deh kalau nggak salah. Enggak, Senin coy. Maksudnya ya? Selasa tuh masih hijau, biarpun diturunin lagi. Itu dari merah, gue ingat itu dari merah, terus dia naik kenceng, gue jual gak kena, terus turun lagi. Nah iya itu. Dijual gak kena terus turun lagi. Kemarin juga bapak-bapak ibu-ibu sekalian semuanya tanggal 24 ya highest-nya sampai 12%. Terus habis itu tuh tutupnya positif cuman 0,45 kali. Kalau hari Senin dia highest-nya Berapa? 5,59 Pak. Terus ditutupnya? Ditutupnya tapi Minus kan? minus 6, jadi 6 tambah 5, 11 ya. Iya kan? Lu bayangin aja tuh BCA udah kayak gak ada harga dirinya, anjir gue bilang. Sama aja kemarin juga dari 12 jadi 0, Iya sih, iya itu parah juga ya. kemarin iya Selasa. Lu bayangin lo BCA jadi kayak saham gorengan begitu, buset dah. Iya, dan itu bit overnya tuh cepet banget Pak, ngilangnya Pak. Masih ada harga dirinya Pak, lu lihat BMRI dong tiap hari. Tiap hari 6% ya. Kayak ini lebih parah lagi, ini kayak bukan kayak saham gorengan, kayak saham Bakti gitu lah ya, ya depan B ya. aja. Jadi ya apa sebenarnya generasi kita kan belum merasakan yang turun yang segila ini belum kan sebenarnya, iya nggak sih? Jadi ya kita ya iya. udah sih waktu itu kalau sedalam kalau dibandingin sama sekarang ya gitu loh. Iya belum. Tapi memang sepanjang IHSG dari tahun nih 90 berapa nih, 90 sekian ini 95 kali lu lihat kan? Apa? Kenapa? Yang turunnya kayak gini candle ya gak ada bro, baru ini. Oh iya. Lu lihat ya, lu lihat Enggak,
Gua rasa gini Wok, skalanya udah lebih besar. Iya, soalnya global. Dan enggak dalam skala indeksnya juga. Dulu kan indeks kita dari 500 turun ke 300 kayak gitu loh maksud gue. Kenapa sekarang kelihatannya gede? Soalnya kita turunnya dari 6 ribuan sampai turun ke 4 ribuan. Jadi skalanya tuh lebih jauh. Iya. Kok secara percentage belum tentu. Pasti mereka di 97-98 tuh lebih parah dari kita kalau percentage mah. Daripada sampai bulan Maret ya, gua nggak tahu pada Desember kayak gimana. Iya dari segi. Nanti pokoknya habis kelar ini ya bisa jadi muncul orang kaya lagi nih. Makanya lu kalau gajian ya lu simpen dulu dah, gak usah beliin saham nafsu banget. Gue sih nungguin sampai 60% kalau gue. Iya. Gue nungguin sampai 60%. Iya 28-an lah ya. Iya, gue akan nunggu di situ serius. Kamu lu jual semua? Ya mau gue dijual semua, gue nunggu di situ, gue masuk sekitar 20% di area situ. Tapi sekarang lu jual dulu semua? Iya gue jual dulu semua. Udah stay cash? Iya stay cash gue. Soalnya gini Wok, pertimbangan gue, Amerika tuh belum ngeluarin belum ngeluarin laporan GDP-nya, non-farm payroll-nya, data kerjaan mereka. Indonesia juga belum ngeluarin pertumbuhan ekonominya juga kan. Nah kalau yang jelek-jelek itu keluar, indeksnya kayak begini, pasti dia banting lebih parah lagi. Gue mikirnya ke situ. Bisa 40% malah BRI. Lu udah siap belum? Minum dulu ya. Tapi Wok beneran lu kalau misalnya berhasil dimasuk di titik 60% berapanya, terus tahun depan reboundnya bagus, wah udah. Bagus ya? Iya, wah indah banget ya hidup lu deh. Daripada gue di Iya, lu indah banget deh pokoknya. Anjir ini nilainya udah 3% nih. Gue lihat total asset value sama potensial lo sama apa? Gue mau mulai akomodasi dulu buat di Batam, nggak tahu Batamnya di mana. Menurut gua sih 60%. Menurut gua sih. Gue masuk di tempuin. Iya, di 2800-an lah. 2700. Untung gue masih megang duit sih. Pokoknya lu gajian lu sisihin dah tiap bulan dah, itu aja. Gajian waktu lagi kan WFH. Iya, weekend. Nggak taunya ini apa ada kebijakan juga, dipotong juga gajinya. Pinter banget ya kalau kayak gitu. Lo udah kayak gitu nggak kira-kira? Gua nggak tahu men, gua ngeri di situ men. Ada yang udah mulai layoff kan? Iya lah, gila lu. Bisa jadi loh. Gimana caranya? Iya ini masih lebih parah tau kayak gitu. Layoff loh. Jangan sampai deh. Iya kan? Sekarang yang harian kan nggak bisa bekerja. Iya sih. Yaudah lah ya, mungkin kita akhiri dulu untuk podcast kali ini daripada kita semakin resah dengan keadaan. Iya. Gua Farhan Julio Sigmadia. Jangan lupa untuk like dan subscribe Rakyat Kapitalis YouTube channel. Jangan lupa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim email ke kita di rakyatkapitalis@gmail.com. Dengerin podcast kita di Spotify, di Penyu FM juga jangan lupa kalian dengerin. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye.